Ini modelnya kelebihan kayaknya. Version 21. Saya buka. Saya versinya. Bentar. Nanti. Eh, Nanti etapsnya kalau bisa yang di bawah punya saya ya. Etaps 20 punya saya. Jadi seperti yang barusan belum bisa saya buka. Jadi di versi 20 ke bawah aja. Coba cari lagi punya siapa. Bentar. Oke, punya Alvin ini ya. Untuk tugas etapsnya. Oke, jadi yang kemarin kita udah bikin sampai seperti ini ya. Jadi coba saya lihat ini. Nanti ini untuk yang Alvin, untuk si ininya belum diganti ya. Jadi perletakannya yang bawahnya ini udah fix ya. Tapi fix sebagian terus masih ada yang pin nih, ya kan? Masih ada yang pin selain fix. Yang luar-luarnya masih pin semua ini untuk peletakannya. Jadi belum semuanya fix ya. Ini bagian sini udah fix, yang bagian lainnya belum. Jadi cara untuk ngedit peletakannya kita view 3D, lalu aperture-nya di nolin, X, eh, YZ. Nah, ini terus di sini ada yang kena peletakan juga, diambil semua. Nah, sehingga diselect semua, sehingga keselect semua kalau dilihat gini ya. Lalu assign, join, restrain, jepit gitu ya. Lalu oke. Nah, sekarang dia udah dalam jepit semua. Oke, dibuat kayak gitu. Udah oke. Lalu kita lihat sekarang view dulu 3D model. Sorry, kita extrude. Biasanya kelihatan kalau misalkan ada salah-salah apa ketika kita extrude cell sama frame-nya. Mode extrude. Bentar.
Kenapa nggak mau di extrude nih? Oke, kita cek ininya dulu aja. Apa namanya? eh Frame. Kita lihat dulu wall. Hmm, oke. Ini jadi balok anaknya cuma satu ke sana ya. 7,7, ininya 6,7. Bisa satu arah doang ya. Ini berarti ke arah sini. Oke, udah oke ini. Terus define section material dulu kita lihat FC30. Ini udah 4.700 akar FC ya. Coba kita hitung. 254 4.700 dikali 30 pangkat 0,5. Ya udah oke. 2.400 sudah oke. Terus ini udah oke, oke, oke. Oke. Ini kita lihat BJTD 40 rebar oke. Ini oke lah nggak diganti juga. Ini 420, 550 oke. Oke, kita lihat sekarang yang framingnya. Balok yang dipakai 700, 300 kita lihat. Depth-nya udah benar, ini udah benar, ini udah benar. Lebar udah beam. Oke, 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 oke. Oke, oke. Sekarang kita lihat slab-nya. Kita lihat section properties. Assignment, oke. Oke, oke, udah dia pada area gini. Ya, oke. Ini secara kasat mata udah oke ya pemodelannya. Jadi sekarang kita akan coba running. Habis itu kita akan lihat berat keseluruhannya berapa sebelum kita masuk ke pergempaan dan lain-lainnya. Load pattern satu oke. Load. Ini belum dikasih beban ya. Oke, kita belum ngasih beban. Oke, kita running dulu. Ini untuk mengetahui berat struktur keseluruhan.
Oke, ini terlihat termeshing ya. Dia jadi automatic automatic meshing pakainya. Oke. Nah, kita sekarang udah bisa kalau udah ngegambarin kayak gini, udah di running, kita dapat reaksinya. Jadi untuk menghitung berat keseluruhan, kita bisa klik display sebentar. Kita dalam tone dulu aja. MKS ya. Display, sortable. Di sini kita bisa lihat ada definition, mesh data, by story. Bisa by story atau bisa by group ya. Nanti kalau teman-teman pengen bikinnya per grup, tinggal di grouping aja, kolom beratnya berapa, balok berapa, dan lain sebagainya. Ini kita akan ambil mesh per story dulu. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa untuk beratnya adalah seperti ini. Berat lantai 1 dia 839976. Yang kemarin berapa dapat satu lantainya ya? Ada yang tahu? Yang buka Excel-nya? Halo? Halo? Iya, Pak. Ada yang tahu waktu kemarin berapa ininya beratnya? Berat beban matinya ya, Pak. Ya beban beban mati aja untuk satu lantai. Kalau punya saya 983 ton, Pak. Oke, sebentar kita lihatin ini. Kita ekspor dulu ke Excel. Ada 800 tonan ada nggak untuk satu lantai berat matinya? 983, Pak. Kalau di Excel saya, Pak. Berapa? Maaf. 983. Oke, nggak jauh kan? Dia udah hampir sama. Coba dicekin lagi ke Excel, dari Excel sama hasil software per lantainya berat mati doang ya ini tanpa berat hidup. Apakah sama atau enggak gitu? Dicoba Iya. kayak gini. Oke, itu untuk memastikan bahwa hitungan kita udah sesuai. Tadi em, bisa beda karena mungkin lebarnya beda kan. Ini kalau untuk yang Alvin panjang kali lebarnya kan sekian. Nah, itu kira-kira akan dekat dengan 828 kalau kalau pemodelannya benar gitu. Jadi nanti minta tolong dicocokkan hasil dari summary yang di etaps itu sama dengan hasil mass summary by story ini ya gitu. Atau kalau mau ini saya contohin lagi lebih kalau pengen lebih akuratnya misalkan story satu kayak gini. Nah, kita bikin grouping story satu, terus saya mau ngomong story satu untuk si ini aja apa one story. Oke. Kita pengen ngecek hanya untuk balok balok di story satu gitu. Ntar kita akan bikin grouping.
Terus saya pengen dapat baloknya doang. Di ya, ini masih sama kolom. Oke. Nah, ini balok doang. Saya akan bikin grup, select semuanya, assign, define dulu, terus group definition. Di sini add new group. Grup satu namanya namain aja beam first floor. Oke. Oke. Nah, udah diselect kayak gini, kita bisa assign as group di sini, assign object to the group. Oke, tinggal diselect yang sampai biru kayak gini, lalu replace group. Oke. Oke. Nah, untuk memastikan bahwa ini udah masuk di grup, diselect bisa kayak gini, lalu grup, first floor, select. Nah, dia udah masuk semuanya ya. Dia udah punya grupnya seperti itu. Nah, kita bisa melihat beratnya dengan cara yang kayak tadi saya tunjukin, ini soal. Nah, kan kelihatan kayak gini. Nah, kalau udah dibikin grup, udah berhasil bikin grupnya, kita bisa select kayak gini, select. Nah, udah ke select yang grup itu doang gitu. Nah, kita liatin slab sama wall-nya juga. Nah, dia nggak ke select. Udah oke ya. Coba select lagi, sekali lagi, per grup. Nah, oke. Nah, habis itu di running lagi. Jadi, eh, dimanapun berat, eh, pengen tahu beratnya, misalkan baloknya doang, atau kolomnya doang, atau apanya doang, itu kita bisa kita dapatkan beratnya gitu. Otomatis by software. Jadi hitungan kita dan dari hasil software harus matching. Kalau ada yang nggak matching berarti em, ada sesuatu gitu. Apalagi jauh. Kalau misalkan cuman sedikit kilo-kiloan kayak gitu masih oke. Tapi kalau misalkan jauh doang, jauh banget, berarti itu ada masalah entah dimasukin modulus elastisnya atau dimasukin eh, density-nya dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, kita bisa pakai yang other definition ini, mesh data by story and by group gitu ya. Oke, nah kita udah punya nih uh, by group. Jadi beam first floor itu beratnya adalah ini ya, self mesh-nya udah terlihat sebesar uh, sekian kilo. Kita bisa lihat di Excel. Nanti disamain juga. Jadi tugasnya total dan satu lantai ya. Coba kita ini dibagi 1000 biar kelihatan dalam ton enak. Ini total ya, karena ada 10 lantai. Nah, ini untuk berat beamnya di first floor tanpa ada kolom, tanpa ada apapun sekitar 272 gitu. Oke. Jadi terlihat seperti ini untuk self mesh-nya. Oke ya, jadi kita udah bisa dapetin berat dari strukturnya. Sekarang udah bisa dapetin berat dari struktur yang ada. Oke. Oke. Nah, setelah kita udah tahu beratnya udah oke, semuanya permodelan kita udah oke, sekarang kita
mau masukin beban. Kan beban matinya udah masuk semua. Sekarang kita akan masukin beban hidup dan beban mati tambahan gitu ya. Nah, untuk masukin beban, kita masuk ke load pattern sini. Live ini udah dibikin, tambah lagi di sini pilih super dead, di sini SD. Jadi kita masukin super dead itu yang tambahan-tambahan berat lain seperti ducting, plumbing dan lain sebagainya yang kita masukin itu sekitar 125. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa select semuanya, nanti atapnya aja yang kita jangan select karena yang atap itu beda beratnya. Lalu kita eh, masukin uniform load, cell load, uniform load. Lalu kita masukin di sini live load 250 kilogram per meter persegi, gravity load, replace, oke. Oke, dia udah masuk semua eh, live load-nya. Ininya live load 250, oke. Lalu previous select aja. Kita masukin super dead-nya SD 125, lalu apply, oke. Nah, kalau kita cek di sini, klik, dia udah masuk super dead dan eh, live load-nya 250 dan 125. Oke. Nah, untuk atap dia berbeda sendiri ya. Untuk atap dia berbeda sendiri live load-nya. Jadi kita harus ganti lantai 10 roof. Untuk roof itu kita hanya pakai eh, hanya memakai 200 100 kg per meter persegi ya. Ini kan udah ada nih. Lalu kita assign cell load seperti tadi, cell load uniform. Di sini kita masukin live load-nya 100. Ini replace ya. Oke. Oke, nah yang lain udah benar 250, yang atap 100. Kita bisa lihat kayak gini. Nah, kita udah punya sekarang dead load sama live load udah masuk di sini. Baru kita save. Habis itu kita udah bisa ngerunning lagi dan analyze. Kita belum belum ada load kombinasi ya di sini. Jadi kita akan masukin dulu seperti biasa kayak gini. Nanti kita akan masukin load kombinasinya. Oke. Nah, kita udah bisa display sortable yang tadi masih kita mainin di grup data di sini ya. Kita bisa lihat ini summary by group, summary by story seperti ini. First floor yang tadi ini masih berat sendiri semua. Diafragma nggak ada. Oke, ini berat berat semuanya ya. Load case definition dan lain sebagainya. Load pattern definition. Oke. Nah, setelah kita udah punya loadingnya seperti ini, kita akan masuk ke gempa sekarang ya. Oke, kita buka kuncinya, lalu kita akan masukin pergempaan. Kalau beratnya udah oke ya, kita akan lanjut di eh, gempanya. Nah, yang di gempa itu kan ada mass source, masa yang efektif mesh yang saya tekankan bahwa live load-nya sekian dan lain sebagainya. Ini kita atur di sini, mass source datanya. Modify. Nah, kita akan masukin
specified aja, specified yang kita mau masukin. Live load kita masukin kemarin anggap aja 0,25 kayak gitu ya. Terus super dead 1. Oke. Nah, ini adalah massa yang terjadi ketika gempa, mass source. Oke. Nah, kalau udah masukin mass source, berarti kita sekarang akan mengatur akselerasinya. Akselerasi gempa ada yang statik, ada yang dinamik. Ini yang respon spektrum statik, ada yang dinamiknya. Nah, kita akan coba dulu statik untuk sekarang, baru pertemuan selanjutnya yang untuk pengganti kita akan masuk ke dinamik. Nah, untuk statik, kita akan masukin di um, load pattern sini. Kita akan masukin dia sebagai quake di sini. Quake ya. Where is... Oh, seismic di sini namanya ya. Oke. Ini saya akan masukin seismic arah EX, tapi nggak akan saya define nantinya di load kombinasi ya, karena ini hanya untuk pengecekan. Kita akan masukin di sini ASCE 716 seperti yang SNI kita, atau boleh juga ASCE 714. Tapi di sini ada 16, oke. Kita masukin add new seperti ini. Lalu setelah add new, modify lateral load. Oke. Nah, di sini kita bisa masukin, kalau misalkan ada eksentrisitas dan lain-lain, kita bisa masukin eksentrisitasnya. Tapi di sini kita enggak, hanya untuk pengecekan doang arah X di sini. Lalu kita akan masukin SSS1 yang yang eh, yang kemarin gitu. Oke. Nah, SSS1-nya saya akan pakai data yang ada nih. Tinggal masukin di sini SS-nya sekian sesuai dengan yang punya teman-teman ya. Di sini SS-nya masukin, lalu S1-nya masukin juga. Gitu. Lalu FA-nya masukin di sini, pakai tanahnya tanah apa? Jenis tanahnya tanah sedang. Di sini tanah sedang SD. Nah, pastikan ini sama ya. Kalau misalkan nggak sama, coba lihat di sini 1,2, 1,94. 1,2, 1,95. Nah, kalau nggak sama, kita bisa input manual dengan F. Masukin F di sini, lalu kita masukin FA, FV kita. Gitu. FA kita masukin sendiri biar SDS dan SD1 kita sama persis. FA masukin, FV-nya masukin. Ingat ya, kalau misalkan nggak sama di D-nya, kita masukin di F aja, masukin manual, sehingga SD dan SD1 kita sama 0,6, 0,45. Yang jadi tolak ukur udah benar atau enggak itu di SDS dan SD1 itu harus sama dengan kurva respon spektrum kita. Ini 0,6, 0,45. 0,6, 0,5. Nah, setelah itu kita masukin R-nya, karena kita pakai sistemnya sistem khusus, berarti R-nya 8, ininya ini, sama important faktornya, karena ini apartemen 1, kalau misalkan yang lain dia beda ya, bukan masukin di sini. Oke, habis itu kita masukin yang namanya period. Di sini CT-nya 0,0466. Nah, di sini kita ganti yang ke ininya dalam fit ya. Kita lihat yang X-nya aja. Di sini X-nya itu sama 0,9. Nah, di sini yang 0,9 miliknya dia ini. Ini sebenarnya kalau dalam bukan fit, dia besarnya sama dengan 0,0466 kalau dalam matrix. Tapi kalau karena dalam fit, fit oke, ini 0,016 gitu. Oke. Ini story range-nya dari base sampai story semuanya untuk beratnya. Nah, jadi ini udah keisi semua, berarti kita udah punya oke, udah punya statik ya. Statik itu hanya untuk ngecek aja. Nanti kita akan belajar yang dinamik, karena kita pengen tahu nanti CS yang didapat itu adalah sebesar yang mana gitu. Terus WT-nya kita akan masukin, WT-nya udah benar apa enggak gitu. Oke. Oke, ini save. Ini dengan anggapan gempa daerah mana nih, Farel? Kayaknya Jakarta atau Bekasi mungkin.
Coba kita running, kita habis running baru bisa dapetin yang namanya Besir. Nah, Besir itu yang akan kita cek apakah udah sama dengan perhitungan manual kita atau enggak. Sampai situ untuk pertemuan kali ini. Jangan banyak-banyak dulu, dimengerti secara perlahan. Jadi ketika masukin di software itu, kalau masukin gempa harus ada apa? Harus ada berat dan harus ada akselerasi. Itu yang pasti. Barusan berat udah kita masukin di mass source. Lalu untuk akselerasi kita udah masukin juga di load case ya. Dan akselerasi itu ada modifikasinya, ada I, ada R, itu harus masuk di software apapun gitu. Kalau udah itu terpenuhi semua, yang hasil output software itu harus sama persis dengan yang kita eh, jalani, kerjain. Nah, ini kita udah bisa cek load case di sini. Kita pakai EX aja, yang lain nggak usah. Nah, kita bisa ambil di sini structural output, ini base reaction ya. Lalu oke. Nah, kita udah punya base reaction nih. Jadi hasil gempanya ini, atau jangan base reaction. Kita akan biar detail kita pakainya yang ini. Base reaction oke. Itu untuk melihat base-nya. Lalu load pattern definition, response spectrum. Nah, load pattern definition auto seismic ya, yang ini kita pilih. Lalu oke. Nah, ini adalah load pattern uh, definition-nya ya. Kita akan lihat di sini dan kita akan checking. Di sini cat yang dipakai adalah yang ini, X-nya 0,9, S1-nya sekian, sama persis dengan kita. FAFV-nya sama, SDS-nya kita udah benar, sama. R-nya 8, CD-nya benar. Important faktornya 1, periodnya yang dipakai ini, koefisien use-nya 0,035, 0,035. Nah, kita akan lihat di sini CS yang dipakai 0,0312. Ini karena coba kita lihat apa yang berbeda. Oke, karena dia perbedaannya hanya di TA-nya aja. Dia jatuhnya di CS max ya, jadi 0,015. Nah, kalau kita mau samain persis, kita akan masukin periodnya 1,569. Nah, 1,569. Mungkin gara-gara tinggi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita udah nyamain T-nya, CS max-nya itu akan sama. 0,0358854, 0,0358851, hampir sama persis lah kayak gini. Terus kita masukin nih weight-nya. Kita masukin beratnya. WT-nya kita akan masukin. Nah, dia akan dapat FVX-nya 362. Seperti halnya yang di sini kita dapat 362. 362.109. Ya, jadi kita udah dapat dengan berat sekian, kita dapat VX-nya sekian. Jadi nanti akan dilihat dari software sama yang di biasa kita bandingin software sama yang hitungan manual kita. Nah, udah oke, udah dapat nih. Di base reaction juga kita bisa lihat bahwa FX-nya gaya lateralnya 362,10 sekian. Sama persis dengan ini 362,0 sekian gitu ya. Ini row-nya yang kita pakai itu masih satu, terus lain-lain sebagainya. CUTA-nya yang ini barusan agak sedikit beda karena fungsi ketinggian aja kemungkinan besar itu CU dikalikan TA. Ini tingginya berapa?
40,5. 40,5. Oke, jadi kayak gitu ya. Periodenya yang agak berbeda antara yang punya kita sama yang ini, sama yang di etaps ya, kayak gitu. Yang lainnya udah oke, udah sama. CTHN pangkat X-nya semuanya. Oke ya, jadi mainnya eh, di sini seperti itu. Silakan teman-teman bikin tugasnya kira-kira seperti itu, dicek manual dan eh, di manual sama yang biasa ya, dibandingin. Itu. Di load pattern, teman-teman main di sini. Kalau mau modify, di sini juga ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Sama persis kalau mau dinamiknya, ini saya kasih juga yang untuk dinamiknya, untuk contoh aja. Kita masukin dulu functionnya, tapi nanti aja lah. Ini kita masukin function di sini, add new function as per ASCE 716 gitu kan. Add new function di sini kita masukin aja SS dan S1 dan lain sebagainya sampai SDS-nya sama persis. Habis itu kita masukin di load response spectrum dan lain sebagainya itu agak panjang. Jadi pelan-pelan dulu, tahu dulu urutannya, statiknya udah tahu atau enggak melalui eh, yang tadi, yang sini ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Minta tolong dikerjakan tugasnya. Jadi tugasnya itu dilanjutkan dengan cara kita tahu beratnya per lantainya, nanti ditunjukkan di dalam tugasnya itu di Excel-nya ada eh, yang diekstrak dari sini, ada berat per lantainya, BIM per lantainya itu di, dibikin perbandingan misalkan hasil manual, manual, lalu eh, etaps, etaps, manual berapa ton di sini, terus etap berapa ton gitu. Untuk berat BIM, BIM first floor atau mau floor di mana aja nggak masalah dalam ton ini. Terus yang manual berapa gitu. Manual berapa hasilnya. Terus deviationnya atau perbedaannya misalkan manual 27, 2,5 misalkan sekian lah anggap. Nah, ini perbedaannya sedikit segini jadi udah hampir oke gitu ya. Oke. Oke, ada yang ditanyakan dulu atau mungkin ada yang belum absen? Ya, kita diskusi dulu deh kalau misalkan ada yang belum paham. Pak mau nanya, Ya. kalau yang di kita perhitungan manual itu kan ada dindingnya, Pak. Di etaps Ya. belum ya? Oh iya, di etaps belum kita masukin dindingnya. Jadi kalau untuk mau masukin dinding eh, nggak sulit caranya. Jadi kita masukin kayak gini, lalu kita pilih all story ya. Jadi lebih enak kayak gini, all story pilih, select aja. Tapi kolom jangan sampai ke select ya nantinya ya. Eh, saya kasih caranya. Oke, show selection only di sini. Oke, ini masih ada kolomnya ya. Nah, kolomnya masih ke select di sini select aja karena kolom itu cuma satu eh ini aja. Kolomnya itu aja ya. Ini udah ke select belum sih? Terus
Bentar. Kolomnya K100. Atau gini bisa juga langsung select aja properties frame. Kita select balok-baloknya aja. Oke, udah ke select semua. So selection only. Oke. Nah, kalau udah tinggal per lantai. Nah, kita pilih yang pinggir-pinggirnya aja. Kan kolom nggak ke select ya. Oke, ini all stories udah ke select. Oke. So select only. Nah, kalau mau ngelihatin ini, jangan dilihatin si tuh, jangan dilihatin si gridnya. Ya, ini udah bim-bim parameter udah ke select semua. Ingat kita kalau atap kita nggak masukin ya untuk balok untuk dindingnya. Jadi kita select yang bagian sini aja. Oke, tanpa ada atap. Nah, udah kita masukin. Kita kan pakai hebel. Hebel itu beratnya 100. Terus tinggi per lantai kita itu berapa ya? 3 meter apa 3,5? Anggap 3 meter berarti 300 ya. 300 kilogram per meter persegi. Assign, frame, load, distributed load. Kita masukin super dead di sini. Kita masukin loadingnya terbagi rata di sini sebesar 300 kilogram. Tergantung teman-teman ketinggiannya. Ini anggapan eh, tinggiannya 3 meter. Ini jangan jangan salah, ini kan ton. Jadi 0,3 kilogram per meter ya. Atau ini 3 kalau eh, kilogram 300 kilogram per meter, lari dibagi 1.000 aja gitu kan di sini. Jadi 0,3. Oke. Ini SD ya, super dead aja masukin. Jadi semua yang tambahan di SD. Lalu apply. Nah, dia udah ada 0,3 ton atau 300 kilogram per meter persegi beban dinding di eh, semua lantai gitu ya. Kecuali atap, atap kan nggak harus dikasih ya. Ini udah dikasih beban dindingnya. Oke. Nah, ada yang ketinggalan lagi nggak saya? Apa namanya? Live load udah, super dead udah, dinding udah. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi eh, benar-benar tahu apa aja berat-berat yang harus dimasukin. Kita running lagi kayak tadi, paling yang akan berubah nanti si WT-nya aja beratnya. Jadi berat totalnya akan berubah. Atau bisa juga untuk meyakinkan kita punya WT itu, kalau saya selain selain dari etaps, karena kalau dari etaps itu dia ngitung beratnya itu tidak dengan yang paling bawah, jadi dikurangi kolom setengah kolom ke bawah. Kalau mau lebih konservatif, bisa dilakukan juga. eh, kita bisa bikin load combination namanya WT. Kita akan masukin load combination di sini adalah WT. WT itu adalah seismic weight. Nah, di sini kita akan masukin faktor yang kita masukin juga di em, ini di apa? Di mass source ya. Ini untuk ngasih gambaran ke kita berat sesungguhnya itu berapa gitu. Oke. Nanti kita bisa lihat di Bezier WT ini seismic weight-nya. Oke, di running. Ya, oke. Running.
Lalu display sort table. Oke, tadi saya udah nyelek semuanya ya, jadi udah bisa lihat nih. WT berat seismiknya itu adalah 10.555. Ini yang beratnya tonasenya. Tapi kalau yang dari etap sendiri, dia beratnya 10.45. Dia beda sedikit karena si etap itu memperhitungkan beratnya itu sampai setengah kolom di sini. Setengah kolom ke bawah dia nggak diperhitungkan. Gitu. Itu oke. Kalau misalkan, jadi pertama kalau ngedesain itu tunjukin yang konservatif dulu. Jadi WT-nya pakai yang 100% yang sampai bawah. Kalau saya ya, sampai bawah itu yang WT ini, yang saya pakai itu 1055, bukan yang WT dari sini, bukan yang WT dari sini yang lebih kecil. Tapi nanti ketika owner minta, oh ini kegedean nih tulangannya, baru kita turunin. Gitu. Turunin dengan cara kita bisa pakai WT yang sesuai dengan etaps. Jadi tidak menyalahi aturan ya. Karena di etaps ini jadi ada referensinya memakai setengah kolomnya tidak di-consider karena gempa itu terjadinya pasti yang base-nya itu nggak gerak tapi yang dari setengah ini ke atas gitu. Base reaction-nya sekian. Nah, nanti kita bisa masukin terus bisa cek V-nya berapa gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, jadi tugasnya udah jelas ya. Jadi kita udah bisa ngitung dari software, dari manual. Tinggal abis itu eh, kelas pengganti kita akan belajar di dynamicnya. Itu baru kita masukin statik untuk ngecek nanti dinamiknya seperti apa. Kita akan belajar eh, di sini di load case. Kita akan add new load case. Terus respon spektrum kita akan tambahkan di sini. Respon spektrum, kita masukin functionnya dan lain sebagainya ya. Pelan-pelan dulu kita dapat statik compare with statik, berat compare with berat. Jadi apa yang kita kerjakan itu terukur antara yang manual dan yang otomatis itu. Oke. Ada yang belum absen mungkin? Silakan dikerjain dulu, bakal nanti ada kesulitan bisa ditanyakan ke saya ya. Mungkin absen Saya 7. belum absen, Pak. Oke, kita absen lagi. Alarik nggak ada. Andika, Hadir, Pak. Izin. Andika hadir ya. Oke, Ya, Andika. Terima kasih, Pak Taufik. sama-sama. Arneta, Hadir, Pak. Benedictus, Arneta ya hadir. Iya, Pak. Oke. Eko Wahyu, Benediktus, Pak. Benedictus hadir. Eko Wahyu, Goni Adam. Siapa lagi nih yang hadir? M Sabila, Pak. M Sabila. 29, Pak. Oke, 29. siap. Oke. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada itu tugasnya ya. Jadi minggu depan nanti dibicarain aja di grup sama ketua kelasnya kapan kosongnya. Mudah-mudahan saya juga kosong gitu. Oke, terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak Taufik.